Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? I hope that you will be fine. Same with me. Now I'm fine too. Welcome back again to my channel with me, Madam Umi. We are going to continue our subject with tenses simple future tense. Okay, keep watching this video. Kita akan membahas mengenai tenses simple future tense. Simple future tense itu adalah termasuk tenses dasar dalam bahasa Inggris. Kemudian, the function of simple future tense adalah to express something that will be done in the future. So, otomatis di sini bahwa kalimat future tense itu adalah kalimat yang belum dilaksanakan, atau pembahasannya dia menerangkan tentang kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan. Artinya dalam hal ini kita belum melakukan apa-apa ya. It's just planning. Ini baru planning atau rencana ya. Kemudian dalam simple future tense itu adalah time signal. Time signal atau keterangan waktu. Keterangan waktunya terbagi atas tonight. Tonight, nanti malam. Kemudian later. Later itu nanti. For example, 2 days later, 2 weeks later. Jadi satu minggu lagi, 2 hari lagi, misalnya begitu ya. Kemudian tomorrow, besok. Dan next. Next itu bisa next time, next week, next month, next year, etc. Jadi istilahnya di sini menerangkan bahwa kalimat itu ke depan baru akan dilaksanakan. Jadi tidak dilaksanakan sekarang atau kemarin ya, dilaksanakan di masa depan. Kemudian kali ini kita akan mempelajari rumusnya. Rumus dalam future tense itu kita akan membahas 2 rumus, yaitu dengan kalimat verbal dan kalimat nominal. Kalimat verbal artinya kita menggunakan kata kerja. Jadi dalam kalimat ini harus ada kata kerjanya ya. Untuk formulanya atau rumusnya, di sini ada subjek, kemudian ada will. Will itu adalah kata bantunya yang artinya akan. Kemudian ada verb 1, kemudian ada objek dan time signal. Sebenarnya di sini walaupun dia tidak memakai time signal atau keterangan waktu, itu sudah ketahuan bahwa dia adalah kalimat future tense, yaitu dari will ya. Kemudian catatan dalam kalimat future tense itu sebenarnya ada juga selain will ya, ada pakai shall. Tetapi shall itu hanya bisa dipakai oleh subjek I dan orang ketiga tunggal. Sedangkan will itu bisa dipakai oleh semua subjek. Makanya kadang-kadang untuk menyiasati supaya tidak membuat kesalahan, kadang-kadang orang senangnya memakai will saja agar tidak terjebak ya. Karena kalau kita memakai shall ya itu tadi, subjeknya tertentu, hanya I dan orang ketiga tunggal yang memakainya. Oke? Kita langsung ke contohnya. Subjek kita ambil he. He will go to Jakarta tomorrow. He will go to Jakarta tomorrow. Artinya dia laki-laki akan pergi ke Jakarta tomorrow. So, ini kan baru rencana kan, belum pergi ke Jakarta kan. Nah, sudah jelas bahwa kalimat future tense itu adalah planning. It's just planning. Oke, do you understand? Oke, kita lanjut. Kemudian untuk yang negatif atau kalimat menyangkalnya, sebenarnya menyangkal atau kalimat negatif dan positif hampir sama. Tapi dalam kalimat negatif kita menambahkan not di belakang to be will ya. Itu yang menandakan bahwa bukan atau tidak. Subjek plus will plus not plus verb 1, objek dan time signal. For example, Mr. Burhan will not buy the new car next week. Pak Burhan tidak akan membeli mobil baru next week ya, minggu depan. Ya, ini juga sebuah rencana. Tapi dia sudah memastikan bahwa dia tidak akan membeli sebuah mobil baru. Oke. Then the last interrogative sentence. Ciri-ciri kalimat interrogatif adalah to be ada di depan ya, sebelum. Jadi to be dulu baru subjek. Will plus subjek plus verb 1 plus objek dan terakhir adalah time signal. For example, will you come to my party tonight? Di sini harus ada tanda tanyanya ya, kayak itu menandakan bahwa dia adalah kalimat interrogatif ya. Jadi harus ada question mark
ya, harus ada tanda tanya. Akankah kamu datang ke pestaku nanti malam? Oke, sampai di sini paham? It's right, very easy ya. Saya rasa ini memang mudah ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai kalimat nominal. Dalam kalimat future tense ini kita akan mempelajari juga untuk kalimat nominalnya. Jadi kalimat ini tidak menggunakan kata kerja, tapi dia hanya menggunakan adjective, noun atau adverb ya. Kemudian dalam rumusnya ini berbeda dengan yang menggunakan kata kerja atau kalimat verbal. Di sini dia tidak menggunakan kata kerja, tapi dia menambahkan be di belakang will atau di belakang to be-nya. Subject plus will plus be plus adjective, noun atau adverb. Jadi salah satu di antara tiga ini ya. Contohnya, I will be here tomorrow. Saya akan ada di sini besok. Ya, saya akan ada di sini besok. Sama itu rencana, tapi di sini tidak menggunakan kata kerja. Dia hanya menggunakan adjective ya. Selanjutnya untuk kalimat nominal bentuk negatif. Nah, ciri-ciri kalimat negatif kita kan tahu kalau kalimat negatif itu harus ada not ya. Itu menyatakan bukan atau tidak. Nah, di sini rumusnya adalah subject plus will plus not plus be plus adjective, noun atau adverb. Contoh dalam kalimat I will not be here tomorrow. Saya tidak akan berada di sini besok. Nah, itu adalah menyatakan kalimat itu negatif atau menyangkal. Selanjutnya untuk yang terakhir adalah kalimat interrogatif. Dalam kalimat interrogatif, ciri-cirinya biasanya to be itu akan posisinya pindah di paling depan ya. Setelah to be biasanya subjek. Nah, di sini will plus subject plus be plus adjective, noun atau adverb. Contoh dalam kalimat will Anna be there next year? Apakah Anna akan berada di sana tahun depan? Nah, ciri-ciri kalimat interrogatif juga itu biasanya harus ada question mark, harus ada tanda tanya. Itu menandakan bahwa dia adalah kalimat interrogatif. Oke? Do you understand about it? I think it's very easy for us. And then I want to say to you that if you want to success in your future, I think you must study hard. Jadi saya tidak lupa untuk menitipkan pesan ke kalian bahwa kalian harus belajar keras untuk masa depan kalian. Okay everybody, I think the time is up for me. And then don't forget to like, comment, and subscribe. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya pasti akan langsung jawab. Okay, the last I want to say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye.